Alhamdulillah, ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibba, dimanapun teman-teman berada di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, kembali lagi insyaallah melanjutkan pembelajaran kita seputar kajian daripada tahsin Al-Quran, yang di dalamnya kita bahas materi seputar ilmu tajwid. Dan kemudian yang kedua, kita adakan yang namanya tahsin daripada bacaan di surah Al-Quran. Teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah merangkumkan materi seputar pembelajaran mat, yaitu mat tabi'i ya, atau mat asli, yang dimana dengan definisinya pun juga kita telah membahasnya, dan juga pembagian daripada mat asli dan juga mat tabi'i. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian daripada macam-macam mat far'i. Untuk muqaddimahnya, nah pada slide selanjutnya boleh dibuka. Nah, pembagian daripada mat. Jadi mat ini adalah panjang. Ya, panjang suatu bacaan. Dikarenakan ada sebabnya di sana ya. Ada alif, ada waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Maka ada dua pembagiannya, yaitu mat far'i dan juga mat tabi'i atau mat asli ya, sama saja. Nah, mat far'i ya dan mat tabi'i ini adalah dua mat ya, daripada pembagian mat yang sudah kita bahas secara gamblang pada pertemuan kita ya sebelum-sebelumnya, yaitu di mat tabi'i. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan mat far'i. Nah, pada slide selanjutnya, tafadhal akhi. Naam. Nah, pengertian daripada mat asli ya atau mat tabi'i dan juga mat far'i sebagaimana didefinisikan bahwa mat asli ini adalah bentuk ya daripada mat yang paling mendasar. Ketika ada alif terletak sesudah hamzah ya, kemudian ada waw sukun ya terletak setelah dhammah, dan ada waw ya sukun terletak sebelum kasrah. Contohnya adalah kitabun, yaqulu, sami'un. Tandanya tidak adanya sebab ya, sebab mat, yang dimana sebab mat itu ada hamzah ataupun huruf sukun setelahnya. Nah, sedangkan mat far'i gampang kita definisikannya. Yang pertama adalah ya, pengertian daripada mat far'i adalah pengembangan daripada mat asli yang disebabkan oleh hamzah ataupun sukun. Nah, mat far'i diartikan juga cabang karena terdiri dari banyak mat. Di antaranya nanti ada mat wajib, ada mat jaiz, dan juga mat lazim. Nah, nanti kita akan bahas ya mat-mat ini. Nah, contohnya perhatikan, karena sebab hamzah sawaun. Nah, setelah waw panjang wa, kemudian ada hamzah setelahnya. Jaa, ji'a, itu panjang ya. Alim, muslimun. Nah, alimun aslinya mimnya dijadikan sukun ya karena sebab waqaf. Nah, nanti ada namanya di sana matnya. Nah, apa itu matnya? Insya Allah kita akan bahas ya daripada macam-macam mat far'i pada pertemuan kita malam hari ini insya Allah. Sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui daripada mat far'i karena banyaknya ya penyebutan istilah macam-macam mat ini adalah di mat far'i. Baik, selanjutnya akhi. Nah ini ada dua
sesuatu yang bisa kita pahami ya daripada pembagian mad far'i. Yang pertama adalah pembagiannya ini ditinjau dari segi panjang, ya, dari segi panjangnya. Kalau mad tabi'i panjangnya standar, dia 2 harokat, gitu ya, 2 harokat standar semuanya dengan berbagai macam saudara-saudaranya, teman-temannya, seperti mad iwad, mad tamkin, kemudian ada mad silah sugro atau qasiro, semuanya dibaca 2, gitu kan. Namun mad far'i, nah namanya tadi kan definisinya adalah pengembangan dari mad tabi'i. Berarti bacanya memungkinkan dan bahkan sangat sekali yang memungkinkan bacanya lebih daripada 2 harokat. Maka di sini kita akan kelompokkan sebagaimana ya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya dasarnya kita akan jelaskan daripada matan Tuhfatul Atfal. Ya, bunyinya adalah lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bi kilmatin wa hadzal muntasil. Jadi ini adalah definisi atau pembagian mad yang bisa kita pahami ditinjau dari panjangnya, ya. Nah, saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah wajib, ya. Yang pertama adalah wajib. Contohnya sama, sya, sawa, begitu. Panjang sekali. Nah, bacanya harus dibaca 4 dan 5, gitu ya. Boleh 4 dan juga boleh 5 harokat. Atau diistilahkan kalau 4 harokat ke atas itu namanya tawassut. Namanya apa? Tawassut. Kemudian yang kedua, ya, ada jaiz. Jaiz, apa itu jaiz? Nanti kita akan bahas secara definisinya ya. Nah, contohnya inna a'tainakal kausar inna anzalnahu, gitu ya. Jadi bacanya panjang sekali. Namun di sini namanya jaiz dalam arti bahasa Indonesianya boleh. Maka bisa dibaca 2, 4 dan juga 5 harokat. Atau dalam istilah kalau pendek itu namanya qasr dan pertengahan namanya tawassut, ya, 4 ataupun 5. Nah, 5 ada istilah lain penyebutnya adalah fuwaiqu at-tawassut, gitu ya, bacanya fuwaiq at-tawassut, ya. Jadi istilahnya ya kalau kita nanti belajar ilmu tajwid ya lebih dalam lagi maka akan kita temukan istilah-istilah ya harokat tuh apa sih, gitu kan. Ada qasrun, ada tawassut, dan satu lagi yang ketiga ini yaitu lazim, ya, al-lazim. Al-lazim contohnya adalah kafah, al-haqqah, dabbah, gitu ya. Nah, maka cara bacanya harus, berarti tidak boleh dinego, ya, harus dibacanya 6 harokat. Nah, 6 harokat ini istilahnya namanya tul, ya, tul, panjang, kayak gitu, penghabisan. Jadi berarti dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan pada kemudian bahwa ya mad ini tidak lebih daripada 6 ya dan juga tidak kurang daripada 2 harokat bacanya. Jadi nggak boleh terlalu panjang ya. Nah, misalkan lebih dari 6 harokat dengan standar bacaannya misalkan bacaannya bati, ya bacaannya lambat. Ya bacanya misalkan waladhdallin ya.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu terlalu panjang, ya. Nah, distandarkan ya untuk mengetahui panjang boleh dengan jari begitu ya, atau dengan ayunan tangan, ya. Ya, boleh. Dan satu lagi dengan ketukan. Ya, insya Allah nanti kita akan jabarkan lebih panjangnya di pembahasan ya, pada setiap macamnya ini kita akan bahas. Baik. Ini mat ditinjau dari panjangnya. Oke, ada 3. Ada wajib yang harus dibacanya 4, ya, ada jaiz yang bacanya boleh 2 dan juga boleh 4. Kemudian lazim yang harus dibacanya 6 harokat. Baik. Kemudian selanjutnya mat far'i, ya, ditinjau dari sebab, ya, keadaannya. Jadi sebagaimana definisinya daripada mat far'i adalah, ya, wala kharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Ini kata Syekh Sulaiman Ibnul Jazari dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Yang artinya adalah far'i ini terjadi karena adanya sebab. Nah, sebabnya ini berarti mat far'i kita tinjau karena sebabnya. Yang pertama karena sebab hamzah. Yang kedua karena sebab sukun. Nah, sukun ini udah langsung kita bagi, yaitu sukun pengganti dan sukun asli, ya. Asli sukun, ya, bukan pengganti. Nah, karena sebab hamzah ada ya 5 mat. Ini udah yang paling banyak, ya. Bahkan ada yang menaruhnya bukan 5, 4, ya. Tapi saya mengambil lebih detailnya, yaitu ada 5 mat. Nanti kita akan jabarkan. Karena sebab hamzah, ya, ada 5 mat. Yang pertama ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat silah kubra, mat badal, dan terakhir adalah mat farqu. Ya, ini mat yang ada di beberapa buku ditulis, namun ada beberapa buku yang tidak ditulis. Makanya saya katakan kalau kita kembali kepada masdar al-ilm, sumber daripada ilmunya, kita akan temui ya sesuatu yang mungkin tidak ada di karya seseorang ketika dia membuat satu metode gitu ya, atau satu buku. Nah, kemudian yang kedua karena sebab sukun, sukunnya di sini ada 2. Yang pertama ada sukun pengganti. Namanya yang pertama ada namanya mat arid lilin. Nah, namanya mat arid lilin atau yang masyhur kita sebut matlin namanya. Ya. Namun kalau saya memakai istilahnya bukan matlin langsung, tapi mat arid lilin. Kemudian yang kedua adalah mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun. Ini saya tidak berikan contoh-contohnya pada mat-mat tersebut gitu ya. Nanti kita akan jabarkan insya Allah pada pertemuan-pertemuan kita ya ke depannya. Kemudian yang kedua ada sukun asli ya, karena sukun pengganti saya berikan contohnya saja Quraisyin. Quraisyin. Nah, aslinya ada shi ya, shin berharokat kasroh tain gitu kan. Karena ada suatu sebab di mana sya-nya ini harus disukunkan. Nah, makanya itu yang disebut pengganti. Harusnya dia berharokat, namun sukunnya di sini pengganti daripada harokat. Makanya bacanya Quraisy, begitu ya. Itu salah satu contohnya. Makanya disebut dengan sukun pengganti. Kemudian yang kedua ada sukun asli. Sukun asli memang dasarnya sudah sukun ya. Di sana ada 4 mat. Ya, yang pertama ada mat lazim kilmi musaqqal. Kemudian kedua mat lazim kilmi mukhaffaf. Dan yang ketiga mat lazim harfi musaqqal. Dan yang keempat terakhir yaitu lazim harfi mukhaffaf. Contohnya gimana Pak Ustadz yang sukun asli? Baik. Contohnya ketika kita bahas waladhdallin gitu kan.
Dolin. Nah, setiap tasydid kan pasti ada huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, makanya panjang mat bertemu dengan huruf yang sukun. Yang pertama di lamnya, baru sukun, baru huruf yang kedua lamnya yang berharokat. Makanya menjadi dolin gitu bacanya. Al-haq. Nah, dimatikan dulu di hak gitu. Karena dia qafnya bertasydid, yang hakatnya hurufnya sukun, ya, dan setelahnya berharokat. Begitu. Itu yang disebut dengan sukun asli. Dan nanti untuk penjabaran lebih jelasnya next video atau next pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Baik, teman-temanku sekalian, ini materi yang dapat kita bisa pelajari pada pertemuan kita malam hari ini seputar mat, ya, far'i dan macam-macamnya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya secara cepat bahwa mat far'i ini adalah mat yang terjadi karena adanya sebab sukun dan sebab hamzah. Namun ya dalam beberapa sumber ya mat saya ambil dari dua pembagian. Yang pertama adalah pembagian karena sebab panjangnya, dan yang kedua karena keadaannya. Karena panjangnya tadi ada 3, wajib, jais, dan lazim. Ya, dan lazim. Kemudian yang kedua karena sebab keadaan, ada sebab sukun dan ada sebab hamzah. Sebab hamzah ada 5, mat wajib tasil, jais munfasil, kemudian ada mat badal, mat silah kubro, dan terakhir mat farku. Dan karena sebab sukun ada 2, sukun asli dan arid. Arid itu pengganti. Jadi sukun pengganti ada 2, yaitu mat arid lilin dan satu lagi mat arid lisukun. Kemudian yang kedua ya, yaitu sukun asli ada 4 mat. Mat lazim, kilmi musaqqal, mat lazim harfi musaqqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Baik. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, jangan dipikirkan terlalu dalam terlebih dahulu. Ya, nikmati aja proses dan perjalanannya. Pelan-pelan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu pemahaman yang lebih luas lagi dalam agamanya, insya Allah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk materinya, insya Allah nanti kita akan melanjutkannya di tahsin pada surah Al-A'la, insya Allah. Nanti yang perlu diperhatikan di surah Al-A'la ini, yaitu adalah di matnya. Perhatikan di mat asli atau mat tabi'inya, ya. Di akhir-akhir ya pada ayat di surah Al-A'la ini, seperti Al-A'la khalaqa fasawwa gitu ya. Jadi bacanya jangan ditekan-tekan bacanya, sebagaimana ya seakan-akan ada hamzah di situ ya. Hati-hati tidak ditekan. Saya contohkan ayat pertama ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la gitu ya. Jadi jangan a'la ditekan begitu, hati-hati. Baik. Di ayat pertama, ya saya minta di sini ada berapa baris nih? Baik. Satu orang baca 2 baris, ya. Yang pertama saya minta kepada akhina Tajuddin. Tafadhal akhina Tajuddin Ansari. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Jangan ahwa faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa. Cukup. Na'am. Sanuqri'uka fala tansa. Coba sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Dah cukup. Na'am. Ahsan. Bagus. Hati-hati ahwa. Udah bagus. Ya, di situ ada mat yang bukan mat asli, ya, atau disebut dengan mat far'i. Yang mana? Ya, gampangnya mat far'i itu bisa kita ketahui, ya, yang bacanya lebih dari 2 harokat lah, secara umum ya. Nah, tentu nanti dengan aturan-aturan ya dalam periwayatan bacaan dan juga dalam pengambilan jalur, ya, jalur periwayatan. Nah, pokoknya tandanya kalau mat far'i itu adalah kalau ada baris bendera atau baris alis. Contohnya di ayat ke-4. Walladzi akhrajal. Nah, setelah mat itu ada hamzah kan? Kemudian faja'alahu gusa'an ahwa. Sama juga gitu ya. Tansa juga sama. Tapi kalau dia disambung, kalau dia tidak disambung maka berhentinya 2 harokat. Gitu ya. Na'am barakallahu fiik akhina Tajuddin. Selanjutnya. Syukron Ustaz. Na'am sama-sama. Kemudian selanjutnya kepada Anis Fauzia. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Jayyid, bagus. Ahsanti, barakallahu fiik. Hati-hati juga di sini ada huruf-huruf mutasyabihat. Ada ha, ada kha. Yahsha, yahfa. Jadi kalau nggak ada nya gitu, itu bisa larinya ke ha. Karena udah kita pelajari, ini namanya tafkhim, huruf tebal. Namun tafkhimnya nisbi, tidak terlalu kuat. Tidak ya seperti halnya huruf teman-temannya yang lain yang memiliki sifat itbaq seperti to, so, zo, do gitu ya. Nah, sedangkan kha, gha sama qa ini tidak terlalu kuat ya tafkhimnya. Makanya diistilahkan ya oleh ulama qiraah namanya tafkhim nisbi ya, nisbinya itu. Jadi dinisbahkan kepada tebal. Mustaqim gitu aja, jangan terlalu mustaqim.
jangan qi gitu ya. Jadi qi ketika dia kasrahnya jangan terlalu qi ya, seakan-akan ada sifat itbaq di sana. Begitupun kha-nya ketika dia dalam keadaan berharokat fathah atau dia sukun dalam keadaan lemah, karena manzilatul harokah ini dulu pernah kita bahas ya, yang paling lemah itu saat hurufnya dalam keadaan sukun gitu ya. Sayadzakkaru man yakhsha gitu. Ada nya itu untuk mengeluarkan rokhawahnya sama hamesnya pada huruf kha. Biar tidak yahsha, yahfa. Masih banyak sekali para imam itu kalau kita dengar ya bacanya bukan kha tapi ha gitu. Jadi huruf ha ditebelin, ha jadi ha gitu ya. Jadi ha malah ditebelin gitu. Itu yang salah ya Ukhtina Anis. Semoga nanti jadi lebih diperhatikan lagi ya, terutama ketika ngajarin orang gitu ya. Baik, barakallahu fiki. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, sama-sama. Selanjutnya ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-15. Saya minta kepada akhina Altof. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Nah ini jangan sampai hilang sifat so-nya. Nariknya jangan alladzi yaslan, berikan sofir. Alladzi yaslan jangan yaslan, berikan sofirnya. الذي يصلى النار الكبرى. Yang kubo tipisin baknya. Kubera, jangan kubura, kubo itu kubera. الذي يصلى النار الكبرى. Nah, gitu. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر. قد أفلح من لا خلاص. قد أفلح ulangi lagi. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خلاص yakfi, cukup. Hati-hati di sifat sofir sedikit, namun kalau hilang itu kedengaran sekali ya. Kesalahan khafi, namun kalau hilang jadi nggak enak ya dengarnya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rasa sofir sad zai sa ya. Ini harus hati-hati akhirnya altaf ya. Kemudian sama satu lagi, hati-hati tebal tipisnya huruf ya. Huruf ba dan kubro kubu. Coba aja dirasakan. Ya, dirasakan ya, tafakkar an khalq ya. Jadi dipikirkan, rasakan setiap bacaan kita ya, dengan feel, bukan hanya dengan hafalan, tapi dengan rasakan dengan hati. Ini tipis apa tebal ya?
Pelan-pelan dari awal ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita dengan hafalan, ya hafalannya ya huruf itu, ya huruf kaf, huruf ba gitu kan. Namun dengan rasanya itu biasanya orang ya membaca Al-Qur'an itu dengan hafalan atau dengan pemahaman hurufnya kalau dia belum hafal. Namun tidak dengan ya rasa hatinya. Ini tipis, ini tebal, ini panjang. Ini ya harusnya diberikan qalqalahnya, ini harus diberikan sofirnya, ini hamesnya harus saya berikan. Itu rasa. Yang kalau kita udah sampai ke situ bacanya, insya Allah ayat apapun yang kita baca akan jadi lebih sempurna bacanya. Gitu ya. Altab, semoga Allah mudahkan lagi dan Allah lancarkan lagi bacaan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, sama-sama akhir. Selanjutnya kepada Tika Ummu Nairah, tafadhal. Tafadhali dengan Tika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hati-hati ya, wa abqa, jangan wa abqa ba jadinya nanti ba ba. Nah, ba. Wal akhiratu khairu wa ba. Nah, gitu jadinya kan. Asalkan ketika dia lemah ba. Tapi kalau ba jadinya gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Gitu. Ustaz, apun. Lanjut. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, ulangin lagi. Yang mana Ustaz? Ulangin dari inna hadza lafi. Inna hadza lafis suhufil. Za-nya panjangin. Inna hadza lafis. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jayid, bagus. Hati-hati tebal tipisnya huruf ya, Ummu Nairah ya. Masih belum bisa huruf tebal Ustaz. Huruf iya, huruf so-nya hati-hati, suhufi. Suhufi. Iya, sama tu tarik lagi dia. Kalau dia dhammah ya setelahnya ada hamzah, jangan tu gitu ya. Tu bal tu siru gitu. Tu si jangan tu si. Jadi si nanti. Nah, tarik lagi. Bal seperti si. Gitu. Tarik lagi dia. Iya, ditipisin huruf tipisnya. Kemudian kalau ada coba ayat pertama boleh? Bal tu sirunal hayatad dunya. Nah, gitu. Kemudian ya-nya jangan dilepas, jangan ya stabil. Ya, jangan. Kadang saya ini Ustadz kebiasaan belakangnya suka pakai hamzah gitu. Makanya baru belajar yang nggak pakai hamzah. Iya, hati-hati. Banyak yang masih bacanya itu di akhir-akhir ayatnya itu ditekan bacanya. Banyak. Makanya tadi di awal kan kita berikan kehati-hatian gitu agar bacanya jangan dikasih hamzah. Begitu. Nah, semoga Allah sempurnakan lagi. Semangat terus Ummu Nairah. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kepada akhina Awi, tafadhal akhina Awi. Ustaz.
Na'am. Tafadhal akhina. Min awal. Sabbih isma. Yang A'udzu pegang Al-Futwa siapa sekarang? Akhi itu lagi. Siapa namanya kemarin? Risam. Apa? akhwatnya mungkin Ustaz. Oh, taib. Nanti boleh yang Al-Futwa baca ya. Kalau ada orangnya. Nah, tafadhal akhina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa Lagi. illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Naam, hasbuk. Jayyid. Barakallahu fiik. Fikum Naam. barakallah. Naam, udah bagus, akhi. Semoga Allah bisa mudahkan untuk dihafalkan ya. Amin. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya yang Al-Futwah, tafadhal. Siapa yang pegang? Halo, Akhina Ustaz. Tajuddin. Nah, Lanjut Ustaz ya. ya. Pakai namanya tadi mah, nggak usah namanya Al-Futwah. Siapa namanya? Jud Ifa Ustaz. Oh, Ifa. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in Jangan terlalu pendek. Dia perhatikan, ini sesuatu yang harus dipahami lagi nih. Mat tabi'i ketika berada di tengah berbeda panjangnya ketika berada di akhir. Ya, kalau di akhir itu seperti ada nisfu, ya setengah lagi yang kita tambahkan karena yang beradanya di akhir. Ketika dia berada di tengah hanya mengayunkan saja. Contoh. Wa nuyassiruka lil yusra. Gitu. Oh, agak panjang sedikit. Namun ketika berada di tengah dia illa masya, jadi cepat. Illa masya gitu. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma gitu. Wa ma yakhfa. Jadi agak panjang sedikit. Jangan yusra. Yusra. Nanti jatuhnya dia neken. Ya. Iya. Wa nuyassiruka lil yusra. Gitu nanti. Ra. Gitu. Jadi agak panjang sedikit. Ya. Karena intonasi suaranya turun. Ya. Nah, selanjutnya. Coba. Ulang Ustaz. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, gitu. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dah cukup. Santi, hati-hati ya di penghujung huruf-hurufnya yang ada di akhir. Ini banyak kejadian salah di surah Ad-Duha, terutama di awali, karena
Surah Ad-Duha itu adalah huruf yang pertama kali bengkok hamzahnya. Dari An-Nas sampai Ad-Duha. Kalau yang panjang di akhir ya, tapi masih berdiri gitu ya, alifnya di surah Al-Zalzalah. Nanti bisa dilihat di sana. Begitu. Taib. Itu harus hati-hati. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Iqbal. Barakallahu fiki. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, sama-sama. Taib. Anda bacakan, teman-teman menyimak ya apa namanya bagian akhirnya. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu ya. Alhamdulillah. Saya coba praktekkan bacaan qiraah nih ya buat intermezzo aja bonus. Ya dari bal tu'siruna. Baik, saya baca qiraah Warsh. Bal tusiru dari isti'adzah aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit ya qiraah. Nanti perhatikan mana yang beda ya. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufi lula suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu ya. Itu salah satu qiraah bacanya. Ya, ada yang bacanya Ibrahim, ada yang bacanya Ibrahim. Ya, kemudian ada naqal di hamzah ya. Ketika ada lam alif ya, kemudian hamzah. Al-ula, naqal jadi lula. Al-akhirah, bacanya lakhirah ya. Ada bacanya lakhirah, ada bacanya lakhirah. Lakhiratul gitu ya bacanya. Baik, sedikit intermezzo saja dalam qiraah di surah Al-A'la ini. Karena belajar kita pada malam hari ini, semoga ada pelajaran, ada ilmu yang diambil ya bagi para pengajar, kemudian bagi para pelajar yang masih terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga ada hasanah tambahan ilmu ya yang bisa kita praktekkan dalam bacaan kita atau dalam pengajaran kita. Barakallahu fikum jami'an. Untuk selanjutnya memimpin pertanyaan saya kembalikan kepada hostnya, ya akhina Tajuddin. Tafadhal. Alhamdulillah, syukron kepada Ustadz Jailani Asyidik atas materi yang disampaikan. Mungkin dari partisipan ada yang ditanyakan bisa melalui room chat atau bertanya secara langsung melalui open mic. Tafadhol. Min fadlikum Ustadz, ana mau bertanya. Nah, di surah Al-Fatihah terkadang mungkin kita makmum ketika masbuk mengejar keterlambatan, jadi kita mau baca Al-Fatihah hingga tuntas. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana batas wajibnya kita membaca harokat di waladhdallin? Apakah bisa membaca pendek waladhdallin 3 harokat, tapi dibandingkan dengan huruf-huruf lain diturunkan juga sedikit kepanjangannya Ustadz? Itu satu contoh, dan contoh yang lain juga biasa ada imam, kalau imam tarwih di waladhdallinnya sudah agak dipendekkan Ustadz, tidak seperti mengikuti
hukum aslinya yang lima harokat, Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan kembali, bagaimana batas wajibnya waladhdallin, panjangnya di huruf dha, Ustaz? Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya, Akhina Awi. Nah, ini yang sebentar lagi Ramadan akan datang dan semoga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Keseringan ya dalam membaca Al-Qur'an ketika orang ingin mempercepat ya misalkan sholatnya atau mungkin karena terlat gitu ya sholatnya untuk dia yang membaca Al-Fatihah, biasanya untuk kadar panjangnya gitu ya biasanya sudah tidak lagi diperhatikan. Nah, perlu diketahui kesalahan dalam panjang ini ya kesalahan khafi ya, kecuali ada huruf yang pendek dipanjangkan atau huruf panjang ya tidak dipanjangkan, dipendekkan malah. Artinya harusnya dia matobi'i, malah dibacanya bukan matobi'i. Ada lagi huruf yang memang aslinya bukan matobi'i, malah dia bacanya matobi'i. Jadi kata kadar panjangnya itu matobi'i, bukan kadar panjangnya seperti mat far'i ini, yang dia bacanya 6 kemudian dikurangin menjadi 3. Ya, atau dia misalkan bacanya 5 atau 4 dikurangin menjadi 2. Itu masih dalam koridor kesalahan khafi. Ini saya bahas lebih detailnya lagi tentang kesalahan khafi karena kita sudah masuk pembahasan mat ini berkaitan dengan panjang. Jadi ada yang mengatakan panjang itu kesalahan jali begitu. Bukan, dilihat dulu kesalahannya dalam hal apa. Kayak gitu. Ya kalau dia huruf yang pendek dijadikan mat tabi'i gitu atau huruf mat tabi'i dijadikan pendek tidak panjang, itu jelas bisa menjadi kesalahan jali begitu kan, karena dapat merubah makna. Tentunya seperti itu. Dan untuk secara ringkas saya jawab daripada pertanyaan Akhina Awi begitu kan. Nah, kalau dalam sholat begitu, dalam sholat ya, misalkan kita sholat bersama imam, secara hakikatnya sudah cukup ya Fatihatul imam ya, itu udah cukup menjadi Fatihahnya buat makmum ketika kita berimam ya. Nah, namun sebaliknya bagaimana ketika mungkin kita yang menjadi imam atau banyak di beberapa masjid qadarullah mungkin kita diundang ya untuk menjadi imam sholat taraweh di mana sholatnya di sana bacanya cepat begitu kan, maka di sana ada kaedah lagi untuk kadar panjangnya, yaitu ya lebih kepada ritme bacaannya. Jadi ritme itu ada bacanya hadr, ada tadwir ya, dan satu lagi ya bacanya di tahqiq ya, diperlambat begitu. Jadi panjang ini disesuaikan dengan takaran ritmenya kita. Kalau kita ritmenya lambat, tentu mat tabi'inya juga ya agak sedikit panjang begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Kalau kita cepat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu cepat ya mat tabi'inya. Jadi dilihat daripada ritme dan kadar dia membacanya. Sehingga mat ini mengikuti ritme. Ya, saya sering tatkala diundang untuk menjadi imam taraweh ya di masjid yang memang 23 tentunya ya. Pastinya saya tidak membacanya tahqiq begitu. Saya akan bacanya Al-Fatihahnya cepat. Namun cepatnya dengan tajwid. Saya contohkan Al-Fatihah cepat ya. Ya, misalkan bacanya bismillah ya bagi orang-orang yang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gitu. Jadi ritmenya bukan dikurangin, tapi disesuaikan dengan ritme bacaannya. Bukan dikurangin panjangnya ya, tapi memang disesuaikan dengan ritmenya.
Kalau dia mau bacanya cepat, tiba-tiba di jatuhnya misalkan mad wajib misalkan. Ya contoh. Saya baca tadi kan cepat kan ritmenya dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abila. Itu terlalu berlebihan. Ya, yada abila. Kalau dia ritmenya lambat boleh. Tabbat yada abila, pas begitu ya. Jadi disesuaikan dengan ritmenya. Adapun mungkin kalau sekiranya salah, ya itu tidak masuk kesalahan jari, kesalahan khafi. Namun hati-hati ya, kesalahan yang kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhakkiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Hati-hati kamu terhadap sesuatu dosa yang kecil, karena sesungguhnya ya apabila ia berkumpul ya pada diri seseorang, niscaya ia akan membinasakannya. Tetap harus diperbaiki orang yang baca Qur'annya. Pak Ustadz, saya masih susah untuk membedakan tebal tipis. Pak Ustadz, saya masih susah untuk mengucapkan huruf ini, huruf itu, begitu kan? Udah gitu, udah dibiarin aja. Jangan. Justru ada motivasi untuk memperbaikinya. Begitu, Akhina Awi. Semoga terjawab atas pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Nah, dipahami Ustaz. Oh, satu lagi Ustaz. Pernah Anda dapat imam yang memang waladhdallin itu agak pendek, mungkin sekitar 3 harokat atau 4 harokat doang. Yang jadi pertanyaan, kalau harokatnya berkurang itu bisa mengubah arti nggak, Ustaz? Enggak untuk di waladhdallin. Enggak merubah. Tadi kan udah kita sampaikan, kalau dia pendek, ya yang memang pendek kemudian dibaca panjang, atau yang dia panjang dibacanya pendek, panjangnya ini maksudnya matabi'i, gitu kan? Matabi'i. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu bisa merubah itu. Ya, dilihat dari maknanya. Gitu. Bacanya dia waladhdallin. Mana? Yang penting panjang, di situ kan hukumnya panjang. Mau dia kadarnya panjangnya panjang banget atau pendek banget begitu, tidak akan merubah makna kecuali memang dia dipendekkan ya. Misalkan karena nggak kuat napasnya, dia satu napas dalam sholat misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu baru ya bisa menjadi kesalahan jali. Ya, bisa jadi nanti orangnya muhakkiratiz dzunub, mendapatkan dosa walaupun dosanya kecil. Kalau dia sengaja ya. Kalau dia nggak sengaja enggak. Begitu, Akhi Nawawi. Nah, Ustaz, paham Ustaz. Nah. Jadi kalau dibaca panjang, yang harusnya panjang 2 harokat minimal ya, tapi dibaca dia pendek, itu bisa jadi kesalahan jali. Ya, sebagaimana lafaz Allah nih pada zikir-zikir di beberapa masjid ya, di beberapa daerah ya. Allahumma gitu bacanya. Allahumma. A-nya dibaca panjang padahal A-nya pendek. Nah, kalau dibaca panjang artinya beda. Apakah Allah gitu. Jadi ada namanya, ini udah kita pelajari nih dalam bahasa Arab kemarin tuh, istifham namanya. Kata tanya, hal ya. Jadi limadza itu juga istifham namanya. Jadi kata tanya itu akul gitu. Apakah kamu akan makan? Jadi a ya atau h itu salah satu di antara huruf istifham. Itu dibaca panjang ya. Amanu ya. Maka ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah memakai kata amanu? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang apakah kamu benar-benar beriman? Itu kata Allah. Maknanya begitu. Wahai orang-orang, apakah kamu benar-benar beriman? Bukan apakah kamu beriman? Bukan wahai orang-orang yang beriman, bukan orang yang sudah beriman. Allah memberikan, nih loh kalau kamu beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa, ya kamu harus puasa. Kutiba alaikumul qisas. Ya.
Kemudian amanu taqullah. Diperintahkan ya Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang, apakah kamu beriman kepada Allah? Di situ tanda tanya. Kalau kamu beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Begitu. Maknanya seperti itu. Kalau lebih kita dalami dalam bahasa Arabnya. Begitu, akhina Awiyah. Pahim? Nah, Ustaz. Ya, jadi maknanya adalah kata a dipanjangkan menjadi ada apakah. Ya, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Allah memakai kata amanu di sini adalah ya fiil. Ya, kata fiil. Kalau isimnya ya mukmin, orang yang beriman. Tapi amanu panjangkan a-nya itu ada harfu tafhim, ya. Wahai orang-orang, apakah kamu beriman? Gitu maksudnya. Ittaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau kamu beriman, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, al-hajj, berhaji, beriman, membersihkan diri, bertakwa. Jadi banyak kata-kata amanu dalam Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang mereka mengakui, ya, ketika Allah bertanya, kamu beriman? Ya, saya beriman. Gitu. Jadi ada apa ya? Ada motivasi, bukan ada motivasi, ada tawaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Kalau kamu benar-benar beriman, ya beramal soleh. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan pertanyaannya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Oh, nah, tafadhal akhi. Untuk mengucapkan huruf tanis dan huruf kaf itu baiknya bagaimana ya Ustaz ya? Apa ada kha atau ada ta seperti ada nafasnya? Yang mana? Ta'nis. Iya, tanis. Gimana cara bacanya? Iya, baiknya bagaimana cara mengucapkannya? Saat apa dia? Sukun? Mungkin saat tanis dan huruf kaf itu kayak takin mungkin. Nah, cara mengucapkan tanis diberikan pada makhrajnya. Makhrajnya di mana? Tak dalam keadaan fathah. Naam, diberikan pada makhrajnya yang dimana kepala lidahnya ra'sul lisan ditempelkan ke gusi. Gusinya itu di bawah mendekati gigi. Tak gitu biasanya. Tak. Tidak apa tadi seperti gha atau apa tadi? Seperti antara kha atau to gitu. Enggak. Gitu. Enggak ya. Nah, menzilahnya kan kalau to data ya, huruf tebalnya berada di waktu itu kita sampaikan di kepala lidahnya sini nih ditempelkan. Kalau dia huruf to maka ditempelkan di paling atas gusinya. To paling atas. Kemudian da turunin ke bawah. Da. Kemudian turunin lagi ta itu. O da ta, masih sama-sama di gusi. Cuman bagian gusinya itu yang kita ya sentuhkan, yang kita tempelkan tuh yang mana, kayak gitu. Karena nanti berkaitan dengan ada yang namanya sifat, ya, sifat tebal, ya, kemudian ada sifat tipis, ada sifat yang mengangkat, ada sifat yang menurun suaranya. Ta itu suaranya menurun, bagian lidahnya juga turun, to itu bagian lidahnya naik, suaranya naik, maka bagian yang disentuhnya di to. Jadi bukan satu tempat dia. Kalau satu tempat nanti bingung, terutama ketika membahas yang dulu pernah kita bahas bab idgham. Idgham mutajanisain, apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. I help to, makanya turunin. Ya, I help itu to, kemudian bawahnya ta, ya terakhir. I help, jadi ngambilnya di to tebel, I help baru turunin. Nah, lidahnya di gitu.
digesekkan ke gusinya. I have to. Gitu ya. Naam, demikian akhina Hafiz dinillah. Barakallahu fi. Baik Ustaz, barakallah. Nah. Saya rasa sudah cukup ya malam hari ini akhina Tajuddin. Naam, tafadhal. Nah, mungkin pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri kajian pada malam hari ini. Langsung saja dari Ustadz ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan, tafadhol Ustadz. Naam. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi teman-teman sekalian pada malam hari ini. Saya ingin membawakan satu hadis untuk bab nasihat di akhir ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, tadi sudah saya muqaddimahkan hadisnya, yaitu ya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqirati adz-dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlik." Jadi, teman-teman sekalian, jangan kita remehkan dosa yang kecil. Ya, karena kalau dosa yang kecil itu sudah berkumpul, akan menghancurkan, akan membinasakan seseorang. Jadi kesalahan, kekurangan, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita saat ini, teman-teman, kita sedang berada di zaman ya, di akhir-akhir ya, bahkan sudah banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya untuk menjaga diri, menjaga protokol lah kesehatan, lepas daripada masih adanya mungkin virus corona, ataupun mungkin ada yang mengakui sudah tidak ada, yang ada hanya flu biasa. Jadi jangan diremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang besar ya terjadi karena ada batu kerikil, seperti gunung ya terbentuk karena adanya batu-batuan ya, sehingga bisa membentuk suatu gunung. Teman-teman sekalian, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-istirja, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita punya ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah nyawa kita, terlebih adalah harta kita, ya, ataupun yang Allah titipkan pada kita berupa keluarga, gitu kan. Maka itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, ya, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqu ila magfiratin min rabbihim wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Jadi segeralah kamu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi orang-orang yang akan diampuninya suatu tempat di surga Allah yang seluasnya seperti ya langit dan bumi, tidak memiliki batas. Jadi kekurangan, remeh suatu yang kecil yang terjadi pada dosa kita, segera minta ampun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan dalam sehari itu 10 bahkan sampai 100 ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar di sana dalam sehari ya. Jadi tidaklah berlalu satu hari kecuali aku beristighfar minimal 100 kali. Karena kita tidak tahu, dunia sekarang udah mulai kacau teman-teman sekalian. Ya, invasi daripada Rusia, Ukraina, bisa jadi ini awal daripada munculnya nanti sesuatu yang lebih besar lagi kalau bisa dilihat, karena kita berada di akhir zaman. Tentunya mudah sekali bagi kita untuk mungkin ya menyangka-nyangka, namun boleh ya hal tersebut ya kita menyangka-nyangka, namun dalam koridor tidak meramal ya. Menyangka-nyangka boleh. Kalau kayak gini nanti bisa kayak gitu. Itu ulul absar. Dia punya planning, ya, punya planning ke depan, ya. Melihat sesuatu keadaan ini dia ngambil pelajaran, ya. Kemudian ulul albab dia ngambil, ya, bagaimana nih nanti ke depannya saya, kayak gitu. Insya Allah kalau orang Muslim ya akhirnya nanti akan di akhirat, entah itu surga atau neraka. Namun kita berdoa semoga Allah SWT menyiapkan surganya kelak untuk kita bersama. Bagi yang akhwat dan yang ikhwan, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kekurangan dan kesalahan kita, baik yang kecil ataupun kesalahan yang besar.
baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui dari lisan kita. Barakallahu fikum jami'an. Naltaqi insyaallah usbul ati. Kita akan bertemu lagi insyaallah pekan depan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dan Allah berikan umur panjang yang berkah kepada kita semua. Allah mudahkan kita dalam rezeki kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dan juga buat orang lain. Baik, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.